Halo semua, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang sejarah komunikasi dan bagaimana sejarah itu berkembang melalui strategic communication. Oke, sejarah komunikasi itu sebenarnya sudah sangat lama. Jadi kalau kita bicara ilmu komunikasi, sebenarnya ini adalah ilmu yang sangat lama. Jadi bukan ilmu yang baru. Memang program studinya itu masih baru, ya, belum lama terbentuk. Tetapi ilmunya sendiri itu sudah sejak lama sekali. Nah, bahkan itu dimulai dari sejak zaman Yunani, di mana di situ ada tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles. Oleh karena itu, dalam studi retorika, Plato dan Aristoteles ini banyak dibahas. Karena Plato dan Aristoteles ini membahas tentang filsafat dan bagaimana filsafat itu kemudian mendasari adanya retorika. Jadi kalau dalam 7 tradisi komunikasi, itu salah satunya kan ada tradisi retorika ya. Ini sebenarnya satu tradisi yang paling tua. Nah, tradisi yang mungkin paling baru itu cybernetic. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara tentang strategic communication dalam aspek sejarah, sebenarnya sudah sejak dulu seseorang ketika akan melakukan hal-hal yang sifatnya komunikasi ya, mereka melakukan banyak strategi. Mereka berpikir dan mereka berproses bagaimana supaya saya bisa menyampaikan maksud yang ingin saya sampaikan. Terutama pada zaman Plato dan Aristoteles, misalnya, mereka itu disebut sebagai filsuf dan ada yang disebut sebagai sofis juga ya, filsuf dan sofis. Nah, ini orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain sehingga mereka bersedia mati untuk negaranya. Ya, karena seperti politik ya, dengan berbicara kemudian orang akhirnya mau untuk melakukan sesuatu. Nah, itu tidak mudah, itu bukan sesuatu yang spontan, tapi sesuatu yang benar-benar dipikir dari strategik aspeknya. Ya, bahkan ada di situ politiknya, ada lobby-lobbynya dan seterusnya. Nah, dari sejak zaman Yunani itu Plato dan Aristoteles itu sudah membahas tentang retorika dan strategik aspek dari sini. Tapi kemudian retorika dalam tradisi ilmu komunikasi berkembang arahnya itu ke arts gitu ya. Jadi lebih ke sense of arts-nya daripada sense of strategic communication-nya. Strategic communication-nya ada aspeknya khusus di situ. Nah, ketika sekarang sudah menjadi program studi ilmu komunikasi, nah ini sudah banyak sekali kita bicara. Dalam 7 tradisi itu aja sudah banyak. Nanti sudah ada orang-orang yang juga pekerjaannya macam-macam gitu. Nah, Middle Ages, ya, abad pertengahan, kita mengenal seseorang bernama Saint Augustine. Nah, dia adalah orang yang mengubah retorika klasik, ya, menjadi semacam khotbah. Jadi dia yang memulai kemudian membuat khotbah itu menjadi terkenal dan di situ kemudian muncul the rhetoric of reference, ya, ada banyak istilah dalam studi of rhetoric yang saya pelajari juga di Amerika Serikat. Itu ada rhetoric of fear, misalnya zaman dulu itu banyak sekali orang-orang yang takut untuk melakukan sesuatu karena mereka ada suatu kekuatan yang membuat mereka takut karena ada istilahnya apa ya, persuasi, ada kata-kata yang menyebabkan mereka takut misalnya masuk neraka gitu ya, yang semana sampai sekarang masih sih. Cuma pada saat zaman pertengahan itu memang sangat kuat gitu, sehingga perkembangan rhetoric of fear itu menjadi sangat kuat. Tapi di situ ada strateginya juga gitu. Ada berbagai macam aspek-aspek yang dilakukan dalam proses retorika klasik menjadi khotbah. Kemudian ada juga fase yang menurut sejarah komunikasi itu penting, yaitu the Renaissance. Ya, di sini adalah abad di mana Eropa tidak lagi disebut-sebut sebagai abad kegelapan, di mana agama menguasai sekali ya Eropa, tapi Renaissance itu abad di mana orang kemudian mulai melirik, mulai melihat bahwa perkembangan teknologi, inovasi itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, dalam proses Renaissance ini, itu retorika tetap berkembang, tetapi kemudian didasari
atau masuk ke area-area yang kembali ke sifatnya yang filosofis, tapi juga yang sifatnya arts, ya. Misalnya syair, kemudian juga pidato-pidato yang sifatnya lebih ke seni, gitu ya. Sampai sekarang pidato juga masih yang bisa kita nikmati kan yang ada seninya, ya. Misalnya pidatonya Michelle Obama terakhir waktu itu di convention, Democratic Convention, waktu itu dia mendukung Hillary Clinton. Malah dia yang dapat pujian pidatonya karena memang sangat seni banget ya, maksudnya sangat persuasif sekali. Nah, kemudian abad berikutnya adalah the 7th century atau abad ke-7. Nah, di sini retorika itu dipandang sebagai sebuah studi atau sebuah kajian ya, atau sebuah bisa dibilang juga teknik di mana di situ mempengaruhi emosi para pendengarnya. Jadi memang karena pada zaman itu belum terlalu banyak sains gitu ya, jadi pendekatan-pendekatan yang dipakai adalah pendekatan-pendekatan emotif. Tetapi di satu sisi, 7th century itu juga menandakan suatu masa di mana orang itu struggle. Ya, banyak perang, kemudian juga banyak sekali orang yang masih miskin gitu ya, pendidikan belum bisa diakses oleh banyak orang, sehingga orang-orang cenderung berpikir secara emosional daripada secara rasional. Nah, oleh karena itu pendekatan-pendekatan yang sifatnya emosional itu sangat bisa dibilang cukup efektif pada saat itu. Nah, sekarang baru masuk ke 19th century. Nah, ini retorika mulai masuk dan dipergunakan dari sisi politis. Nah, di situ berkembang sampai sekarang ya, studi retorika itu sudah sampai pada aspek-aspek yang sifatnya strategis termasuk tadi ya politik. Kemudian sekarang retorika berkembang bahkan sampai ke aspek misalnya the rhetoric of memory and public space, misalnya museum gitu. Kemudian ada studi-studi dan kajian-kajian lain yang sifatnya memang retorik, tetapi dia kajiannya tidak melulu pidato atau speech. Bahkan tulisan pun bisa. Misalnya tulisan-tulisan yang saya kira powerful itu misalnya tulisan R.A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, itu salah satu tulisan yang powerful dan belum ada kajian retorikanya. Nah, itu contoh aja. Tapi kalau kita melihat, artinya ilmu komunikasi itu sebenarnya sudah sangat kaya dan juga dia sudah sangat kuat ya tradisinya itu dari sisi retorik. Makanya tradisi retorika itu mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak peneliti atau orang komunikasi yang masuk ke studi atau kajian retorika ya. Tapi di Amerika Serikat itu masih sangat kuat. Salah satu divisi studi yang cukup kuat di NCA atau National Communication Association itu adalah one of the biggest tradition di Amerika Serikat. Nah, ngomong-ngomong soal strategi communication dan hubungannya dengan sejarah tadi, itu sebenarnya kita bisa melihat dari definisi dari strategi communication sendiri. Nah, kalau kita melihat, ini ada namanya, salah satunya adalah Profesor Kirk Hallahan. Ini kebetulan dia profesor, saya pernah diajar sama beliau ya. Kirk Hallahan itu menyebutkan salah satunya adalah mendefinisikan apa itu strategic communication. Nah, strategic communication ini in a broad sense adalah cara berkomunikasi yang punya tujuan untuk mengembangkan misi sebuah organisasi. Nah, itu adalah strategic communication. Jadi broad gitu ya. Ini masih sangat luas definisinya karena berupa komunikasi, aspeknya cuma komunikasi, purpose ya, tujuan sama advance mission. Jadi ada misi yang mau dikembangkan. Nah, kemudian ada juga yang lain, itu adalah Holzhausen and Zervas tahun 2013 mengembangkan definisi strategic communication secara lebih spesifik, yakni adalah sebuah praktek of musyawarah mufakat, sebuah praktek yang dimusyawarahkan, yang diarahkan untuk suatu tujuan spesifik, ya, yang dilakukan oleh seorang agen gitu untuk masuk ke dalam yang disebut ruang publik. Nah, di situ komunikasi itu mencoba diarahkan untuk mencapai sebuah goal. Oke, jadi saya bacakan aja in English ya, supaya lebih mudah. Strategic communication is a practice of deliberate and purposive communication that a communication agent enacts. Enacts itu masuk atau memahami atau mencoba memaknai in the public sphere on behalf of communicative entity to reach and set goals. Oke, dari pelajaran yang sudah kita lihat tadi sejarah, mulai dari sejarah, definisi, jadi aspek
strategic communication itu sebenarnya ada 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah aspek informasi. Jadi ada tujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan meyakinkan. Menjadi salah satu aspek yang penting. Oke. Kemudian yang kedua adalah ada tujuan yang spesifik. Objektif tadi ya, atau mission, organization mission tadi seperti yang disebutkan oleh Halahan. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi dan dekonstruksi diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman informasi. Artinya ketika kita memahami informasi, sebelum informasi itu disampaikan ke publik, ada proses di dalam internal untuk melakukan koordinasi dan deconstruction. Deconstruction itu apa ya? Bahasa lebih gampangnya adalah membedah sebuah arti, sebuah makna, atau sebuah pesan, sehingga dia tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik. Dan yang terakhir, keempat, ini adalah action. Nah, action ini adalah tujuannya adalah untuk menguatkan ya aspek komunikasi tadi. Jadi sometimes ada kata-kata yang menyebut action speak louder than words, ya kan? Kalau kita bilang, oh ini produk bagus loh, tapi kita sendiri sebagai orang yang mengkomunikasikan itu tidak pernah mencoba produknya. Ya. So, action. Jadi ada 4 tadi ya. Apa? 1 itu adalah informasi, persuasi, dan believing. Yang kedua adalah tujuannya jelas. Yang ketiga adalah ada proses koordinasi dan dekonstruksi internal. Kemudian yang keempat adalah action. Oke teman-teman, saya harap teman-teman bisa memahami tadi aspek sejarah dan juga definisi serta aspek-aspek penting dalam strategic communication. Kita akan melihat dan memahami lebih jauh tentang strategic communication dalam video berikutnya. Bye-bye!